Hai, senang berjumpa dengan kalian di konten kali ini, yaitu untuk melanjutkan tentang belajar Next.js bagi pemula ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai custom apps, dokumen, dan error. Nah, sebenarnya ini apa sih fitur custom app, dokumen, dan error ini di Next.js? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah custom app. Custom app ini fungsinya yaitu untuk melakukan routing yang ada di Next.js. Jadi teman-teman ini tidak perlu membuat custom app ya, karena ini udah sifatnya default dari Next.js dan terdapat di folder pages ya, yaitu file_app.txt atau js. Nah, ketika kalian membuka, terdapat sebuah function namanya apps. Nah, ini teman-teman jangan menghapus semua function yang ada di dalam function app ini ya, karena ini fungsinya untuk melakukan routing yang ada di Next.js. Jika teman-teman menghapus sebuah function app, maka ya routingnya tidak berjalan di Next.js. Nah, di dalam function app ini terdapat dua parameter, yaitu komponen dan page props. Nah, komponen ini yaitu untuk berfungsi ketika kalian melakukan perpindahan halaman ya, misalkan ke halaman admin. Jadi komponen ini akan aktif dan akan berpindah ke komponen admin. Begitu sebaliknya. Nah, sedangkan page prop ini fungsinya hanya untuk pengambilan data ya. Jadi ketika kalian mempunyai sebuah komponen misalkan admin, dan di dalam komponen admin itu mempunyai props. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh Next.js itu adalah yaitu melakukan pengambilan data di dalam sebuah props itu atau page props, lalu halaman itu akan dimuat. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah custom dokumen. Jadi custom dokumen ini fungsinya hanya opsional aja, jika diperlukan ataupun tidak diperlukan tidak masalah di project kalian ya. Nah, ini sifatnya tidak default dari Next.js, jadi kalian harus membuat file sendiri, yaitu dengan membuat file namanya _dokumen.ts atau js ya. Nah, fungsi dari custom dokumen ini hanya untuk mengupdate tag HTML ataupun tag body di dalam project kalian ya. Tidak bisa mengedit menggunakan JavaScript ataupun menggunakan event handler seperti onClick. Nah, biasanya saya menggunakan custom dokumen ini untuk mengupload font di tag head dan juga mengupload atau mengambil link eksternal di dalam tag head. Jadi sifatnya ini juga hanya opsional. Jika diperlukan, gunakan file _dokumen. Jika tidak perlukan ya tidak masalah di project kalian. Jadi seperti itu untuk custom dokumen. Oke, selanjutnya yaitu custom error. Jadi di dalam Next.js itu sudah terdapat page sendiri ya, yaitu page untuk menghandle error di project kalian dan juga menghandle page 404 atau halaman tidak ditemukan, ataupun juga page untuk server error ya, atau kode 505. Nah, jika kalian tidak seret dengan desain default dari Next.js, kalian juga bisa melakukan customize dari ketiga error ini ya. Yang pertama adalah ketika kalian untuk menghandle error, kalian tinggal bikin nama filenya yaitu _error.ts atau js. Jika kalian mengcustom 404 pages, kalian tinggal cukup buat file namanya 404.ts atau js. Dan juga yang terakhir, jika kalian untuk menghandle error servernya, tinggal bikin namanya 505.ts dan js. Oke, dan selanjutnya kita akan uji coba menggunakan ketiga custom ini di dalam project kita sebelumnya, yaitu blog post. Oke, kita sudah masuk ke project kita yaitu blog post. Di sini saya sudah membuat 3 customized page berdasarkan fungsinya. Yang pertama di sini saya sudah membuat halaman 404 atau halaman tidak ditemukan. Selanjutnya saya sudah membuat halaman error. Jadi ketika error akan menuju ke halaman error ini, dan juga 505 ini ketika servernya itu sedang ada kendala ya, ada bermasalah, akan menuju ke halaman 505. Nah, berhubung di konten kali ini hanya bisa ditampilkan pada proses development, di sini hanya bisa saya tampilkan untuk halaman 404. Sedangkan tuh halaman error dan 505 ini hanya bisa ditampilkan ketika proses production aja, jadi tidak bisa ditampilkan pada konten kali ini. Nah, di sini saya akan menampilkan 404 yang dimana sebelum video sebelumnya itu 404-nya itu settingannya default dari Next.js ya. Nah, kalau kita buka di blog postnya di sini,
kita akan coba, misalkan kita akan mengakses halaman selain yang ada di folder pages ya, misalkan coba. Nah, di sini akan menampilkan halaman yang sudah saya edit sebelumnya ya, jadi bukan settingan default dari Next.js. Jadi scriptnya seperti ini dan akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, itu aja untuk customize yang ada di Next.js ya. Di video selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan authentication yang ada di Next.js. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya ya. Bye.